لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, pernahkah Anda mendengar istilah umroh dan haji? Umroh dan haji adalah salah satu bagian daripada perintah agama kita. Umroh dan haji adalah mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah di Mekah, dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah tawaf, kemudian sa'i, dan ada beberapa tambahan yang lain kalau sedang ibadah haji, di antaranya mabit di Mina, Muzdalifah, dan juga hadir di Padang Arafah. Tentu ini poin-poin besar daripada umroh dan haji. Sementara tata cara yang lengkap memang sudah dijabarkan secara khusus. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungi tentang pentingnya haji dan umroh bagi seorang muslim. Pemirsa, umroh dan haji itu sebuah fadilah yang sangat besar. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, umroh dan haji itu menghilangkan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Artinya kata para ulama hadis, kalau Anda umroh dan haji dipastikan Anda akan selamat dari kefakiran. Kalau Anda bertanya kepada saya, mungkin dana saya pas-pasan, apakah saya harus umroh dulu atau saya harus melakukan kegiatan yang lain? Maka saya pastikan menjawab untuk Anda, umrohlah dulu. Karena Nabi SAW menjamin bagi Anda, umroh dan haji menghilangkan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Belum lagi fadilah yang lain. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Umrah ke umrah adalah pengampunan dosa di antara keduanya, ya, selama dosa besar dijauhi. Kemudian Nabi SAW closing hadisnya dengan kalimat yang luar biasa, wal haji mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima, tidak ada balasannya kecuali surga. Pemirsa rahimani rahimakumullah, ada beberapa poin yang mungkin saya ingin titik beratkan kepada Anda agar Anda lebih tertarik untuk umroh dan haji. Kira-kira apa yang Anda dapatkan kalau ada umroh dan haji? Yang pertama, harta yang Anda keluarkan akan berbentuk sedekah. Dan Nabi SAW mengatakan, ma naqassa malun min sedekah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba hanya karena bersedekah. Jadi harta yang kita keluarkan sudah berbentuk sedekah. Yang kedua, gerakan tubuh yang kita lakukan dalam ibadah, ya, umroh dan haji, perjalanannya, menggunakan kain ihramnya, ya, kemudian tawafnya, ya, kemudian sa'i, sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau haji kita di Muzdalifah, di Mina, di Arafah, semua bernilai pahala di sisi Allah SWT. Hartanya berbentuk sedekah, gerakannya bernilai pahala. Ditambah lagi, gitu kan, Anda akan mendapatkan tambahan, ya, iman atau pembaharuan iman. Kita pada saat hadir di Ka'bah, di Haram Mekah, melihat Ka'bah, melihat orang sedang tawaf, sekian juta orang yang sedang ibadah kepada Allah SWT, sujud di sana, berdoa di sana. Kemudian kita merasakan, ya, suasana Mekah, belum lagi ke Madinah, suasana Masjid Nabi SAW, suasana kota Madinah, tempat-tempat peperangan Nabi SAW bersejarah seperti perang Uhud, ya, adanya juga perang Badar, dan yang lainnya. Semua itu akan memperbaharui iman kita. Dan yang terakhir adalah Anda akan mendapatkan, ya, pengalaman dan tambahan informasi tentang sejarah.
Anda mendapatkan informasi tentang itu. Daripada Anda pergi ke tempat-tempat yang tidak jelas, tidak ada hubungannya dengan masalah spiritual atau iman Anda, maka lebih baik Anda alihkan ke situ. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Saya mengajak Anda dengan kesempatan ini atau pada kesempatan ini untuk bergabung dengan teman-teman Wisol, di mana kita bisa bersama-sama untuk umroh. Semoga Anda punya waktu dan kesempatan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dengan perjuangan yang melelahkan, saya mendapatkan suatu ilmu dan sangat bersyukur, puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana ibadah-ibadah yang dilakukan betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kesan pesan perjalanan umroh dengan Wisal TV baik dan mantap lah gitu. Kalau ini daripada kita menghabiskan uang di perjalanan lain, mendingan kita habiskan untuk umroh beribadah, insya Allah makbul. Baru beberapa hari rasanya kangen banget untuk bisa dapat sholat bareng-bareng kita di Masjid Nabawi yang mulia. Sekarang baru beberapa hari kita harus bertolak ke Mekah. Tentu saja sangat sedih sebetulnya. Masih ada rasa kangen yang dalam dengan Masjid Nabawi ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله. Kerjasama antar panitia, ustadz yang membawa, lalu perusahaan yang mengatur, ini terlihat sangat baik. Sehingga kita para jemaah umroh ini merasa benar-benar dilayani dengan baik. Ya, kita selama ini sudah sangat menikmati ya ibadah setiap hari, setiap saat dari subuh. Biasanya kan kita cuma lihat-lihat di TV itu ya, orang tawaf di Ka'bah. Sekarang kita alhamdulillah bisa melakukan bisa karena sendiri gitu. Fasilitas bimbingan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para asatidz yang menguasai ilmu syar'i. Kajian Islam intensif selama pelaksanaan ibadah umroh, ziarah ke tempat-tempat bersejarah
di Mekah, Madinah, dan Jeddah. Sarana transportasi, bis full AC, dan pemandu berpengalaman selama ziarah. Konsumsi menu Indonesia 3 kali sehari selama perjalanan. Kami menyarankan setelah Isya itu mudah-mudahan waktunya tepat ya untuk kita semua. Setelah tawaf kita masih ada kesempatan untuk istirahat. Tempat ini disebut dengan Jabal Rahmah. Orang datang ke sini memaksakan diri biasanya untuk melakukan sesuatu yang antara lain seperti tidak ada sunnahnya dari Rasul. Betul, air zam-zam itu dibawa tawaf? Iya, kata Ustaz. Emang kenapa? Katanya buat obat. Saya bilang air zam-zam itu udah jadi obat. Itu yang ngajarin ibu siapa? Tetangga, Ustaz. Ya saya bilang, Bu, kalau mau nanya soal agama jangan sama tetangga, kecuali kalau tetangganya ulama. Berbicara tentang sejarah kota Madinah, maka kita akan menarik sebuah garis yang cukup panjang. Solusinya bersama, sehingga keberkahan atau nilai keberkahan yang ada di jamaah ini akan timbul. Karena setiap pribadi dari jamaah ini adalah semua bersaudara. Ya, jadi ciri diterimanya sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maka kalau kita lihat, Masya Allah, selama kita melaksanakan ibadah umroh ini dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ada di pintu ke-13 dari sebelah barat Masjid An-Nabawi. Ini adalah pintu khusus buat ibu-ibu. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857 111 1197. Hubungi 0857 111 1197.